Jadi sistem peradilan pidana ini kalau bagi pengacara, hakim, jaksa, maupun polisi, atau lembaga pemasyarakatan pasti sudah paham lah apa saja komponen-komponen sistem peradilan pidana. Namun di sini akan saya jelaskan sedikit apa sih komponen-komponen sistem peradilan pidana. Nah, dalam KUHP mengatur tentang adanya sistem peradilan pidana, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1987 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Jadi advokat ini sudah masuk kepada komponen-komponen sistem peradilan pidana. Nah, yang tadinya sebenarnya 4. Nah, namun di dalam karena advokat sudah mempunyai undang-undang tersendiri, maka dianggap bahwa advokat ini adalah merupakan penegak hukum. Nah, kepolisian itu sebenarnya di dalam komponen-komponen ini tugas pokoknya apa? Ya, ini ada tentang kepolisian, ya yang jelas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebenarnya tugas pokok kepolisian. Tapi di dalam konteks kita saat ini banyak sekali pada buzzer-buzzer ini yang tidak percaya lagi tentang polisi itu memberikan perlindungan dan pengayoman. Karena beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita lihat saat ini ya, yang sedang viral, ya bagaimana polisi bisa mengayomi katanya. Tapi tetap bahwa tugas pokok kepolisian berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ini sudah ditegaskan bahwa kepolisian ini mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kepolisian sebagai subsistem peradilan. Jadi kepolisian itu merupakan subsistem peradilan yang memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dan dalam hukum acara pidana dalam bab 6 bagian 1 dan bagian kedua pasal 4 sampai dengan 12 KUHP. Ini kalau orang-orang praktisi hukum atau peradilan, pengadilan, kejaksaan itu sudah pahamlah tentang subsistem peradilan pidana yang dimiliki oleh kepolisian. Nah, kejaksaan, ya, tugas pokok kejaksaan ini menyaring kasus yang layak diajukan oleh pengadilan. Maksudnya apa? Sudah penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian sudah lengkap penyidikannya, maka dikirimlah kepada kejasa yang disebut P19. Nah, dari P19 ini kemudian jaksa menyaring kasus tersebut dan meneliti kembali. P21 maksudnya bukan 19, P21. Apabila di dalam penyidikan kepolisian masih ada kekurangan, maka dikembalikan lagi kepada kepolisian yang disebut P19 untuk dilengkapi. Dengan kejaksaan ini memberikan saran-saran atau pendapat hukumnya. Ya. Nah, inilah tugas pokok kejaksaan, salah satu menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, ya, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan sebagai eksekutor. Ya, jaksa ini sudah melaksanakan, ya, mengeksekusi putusan tersebut. Ya. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas persamaan di depan hukum, equality before the law, ya, asas persamaan. Jadi jaksa itu melakukan penuntutan tidak pandang bulu, tidak apa jabatan seorang itu atau terdakwa itu, dia tidak boleh pandang bulu. Ya, sederhana dan cepat, efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Nah, pengadilan, ini urusan Pak Ari ini pengadilan ya.
Aduh, ini mungkin ini sudah mau habis, tapi kalau udah habis kita nggak apa-apa, maaf saja. Tapi kalau lanjut bisa lanjut, ya. Kalau sudah habis, nanti kita selesai di minggu depan kita lanjut. Nah, pengadilan ini merupakan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan KUHP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dilakukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik pada surat dakwaan dibuat ani kalau tentang masalah pidana, kalau perdata ya tentang masalah mungkin pengajuan gugatan atau permohonan. Ya. Kemudian ya tentang lembaga pemasyarakatan yang disebut juga lapas ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Kalau dulu sistemnya pemenjaraan namanya. Ya, kalau sekarang sudah menjadi sistem pemasyarakatan, yaitu namanya mereka itu pembinaan sekarang. Kalau dulu tidak, pemenjaraan untuk membuat orang supaya jera. Nah, cuma dirubah menjadi sistem pemasyarakatan untuk pembinaan. Nah, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan ya, dari narapidana dan anak didik masyarakat. Pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak narapidana, ya supaya tetap diatur tentang sandang dan pangannya. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, yaitu dari pembinaan. Jadi supaya mereka bisa dibina lebih baik lagi nanti apabila mereka sudah keluar dari penjara. Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Ya. Perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan atau lapas mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap narapidana yang menjadi pada dasar dan tujuan kehadiran lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Ya. Nah, ini terakhir advokat, ya. Advokat atau pengacara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dijelaskan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum bebas mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan pun HAM. Ya, tugas-tugasnya ya tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 ini. Ada penjelasan dari pasal 5 apa saja tugas-tugas advokat tersebut dan tetap berstatus sebagai penegak hukum. Tapi ada beberapa stockholder dari petinggi-petinggi advokat dia tidak setuju bahwa advokat ini disebut sebagai penegak hukum. Karena advokatnya sebagai pembela. Ya bukan sebagai penegak hukum karena tidak dibekali dipersenjatai lah. Kalau penegak hukum itu orientasinya itu dipersenjatai, kalau advokat tidak. Jadi advokat itu tetap harusnya menjadi pembela saja, tidak masuk pada penegak hukum. Nah, ini asesmennya ini merupakan suatu pertanyaan juga. Apakah KPK termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana? Ya, ini boleh nanti Bapak Ibu jawab ya, karena waktu kita sudah mau habis. Saya kira demikian saja saya sampaikan materinya, tinggal nanti kita kembangkan aja di dalam diskusi-diskusi kita berikutnya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya ini karena sering putus ini udah tinggal berapa menit lagi. Siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Yang hadirnya berapa Baik, orang Pak ini? Dokter. Yang hadir 16 ya, 16 ya. Oke ya. Ya, terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh.